Oke, di video kali ini, Mimin akan merangkum keseluruhan cerita dari anime berjudul Suka-Suka. Anime ini menceritakan seorang manusia terakhir bernama Willem Match yang selamat dari penyerbuan para monster. Beruntungnya, Willem masih dapat dibangkitkan setelah beku selama 500 tahun. Dan tentu saat membuka mata, ia jadi sangat terkejut mendapati semua yang ada di hadapannya sudah berubah. Oke, seperti biasa, jika kalian suka dengan konten seperti ini, bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan Mimin juga meminta like-nya sebagai uang parkir. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja simak ceritanya. Lanjut. Cerita bermula pada sebuah kepulauan apung yang semua penghuninya adalah ras setengah manusia setengah hewan. Dan di tengah hiruk pikuk keramaian kota, kita akan melihat seorang gadis berambut biru yang sedang mengejar seekor kucing. Tapi karena kehilangan keseimbangan, sang gadis pun hendak terjatuh. Beruntungnya, muncul seorang pria misterius yang berhasil menyelamatkan gadis itu. Dan di sini juga bisa kita lihat terjadi diskriminasi antara ras berbulu dengan tanpa bulu. Kemudian, pria yang menyelamatkannya itu pun melepas kerudungnya lalu memberikan pada sang gadis, yang ternyata pria misterius itu adalah Willem. Setelah memberikan topi pada sang gadis, Willem bahkan juga bersedia mengantar gadis itu ke tempat yang ingin ditujunya, walau terjadi sedikit halangan dalam perjalanan. Dan ternyata tempat yang ingin dituju gadis itu adalah sebuah menara tertinggi untuk melihat seisi pemandangan kota. Tapi belum lama melihat, muncul beberapa orang berseragam datang menjemput sang gadis. Saat malam hari, terlihat Willem sedang bersama seorang goblin bernama Greg dan merupakan sahabat sekaligus rekan kerjanya. Lalu, Greg menawarkan sebuah pekerjaan dari militer. Awalnya, Willem merasa tak tertarik dengan hal berbau militer. Tapi karena Greg terus memaksa supaya meninggalkan kehidupan sekarang, akhirnya Willem pun setuju. Singkat cerita, Willem pun sampai ke tempat tujuannya yang merupakan sebuah pulau terpencil. Tapi tiba-tiba muncul seorang gadis kecil yang langsung menyerangnya. Tentu sebagai orang dewasa, Willem dapat menghindari semua serangan itu. Namun saat sang gadis hendak terjatuh, ia pun menyelamatkannya dan ikut tercebur. Lalu dari arah seberang jembatan, muncul gadis berambut biru yang dijumpai Willem pagi tadi. Setelah membersihkan diri, Willem pun langsung disambut oleh seorang pelayan cantik bernama Naigato yang nampak mengenal Willem sebelumnya. Dan sebagai rekan kerja yang baru, Naigato kemudian mengajak Willem berkeliling sekaligus mulai bicara masalah pekerjaan. Tapi, walau cantik-cantik begitu, Willem harus tetap waspada karena Naigato merupakan bangsa troll yang sangat ingin memakan dirinya. Sekembalinya ke kamar, Willem pun masih harus berurusan dengan anak-anak yang penasaran dengan penjaga baru mereka. Dimulai dari anak paling ujung bernama Lakes, kemudian Kolon, Panibal, dan Tiat. Mereka pun langsung memberondong dirinya dengan berbagai pertanyaan. Dan setelah semua dijawab, terlihat para anak-anak itu sangat tertarik. Lalu tiba-tiba datang gadis yang diselamatkan Willem pagi tadi, dan langsung menyuruh anak-anak itu kembali ke kamar mereka. Kemudian, gadis itu pun akhirnya memperkenalkan dirinya bernama Ketori. Oke, karena namanya sering kepleset jadi Ketori, maka kita panggil saja Holly. Pertama-tama, karena masih bingung dengan pekerjaan baru ini, Willem pun bertanya perihal tugasnya untuk menjaga gudang senjata. Namun tempat ini sama sekali tak terlihat seperti gudang, melainkan layaknya seperti panti. Dan melihat Willem yang kebingungan, Holly pun menjelaskan kalau mereka lah senjatanya. Keesokan harinya, Willem pun tak menyangka kalau tujuan anak-anak dibesarkan di sana hanya untuk dijadikan senjata. Karena di mata Willem mereka nampak seperti anak-anak normal pada umumnya. Tapi yang lebih mengejutkan bagi Willem adalah para anak-anak tersebut selalu berusaha menghindar dan menjauh, seperti takut akan keberadaan dirinya.
Kemudian saat menjemur pakaian, Naigato pun menjelaskan kalau mereka hanya belum terbiasa dengan keberadaan laki-laki. Dan di sana juga Willem bertemu dengan dua orang gadis teman Holly, bernama Itea dan Nefren. Oleh karena itu, demi menggait hati anak-anak, Willem pun sengaja memasak manisan serta membuat puding. Dan benar saja, anak-anak itu terlihat sangat menikmati, bahkan sampai minta nambah. Lalu semenjak saat itu, Willem pun jadi sangat dekat dengan mereka. Tapi tiba-tiba terjadi suatu insiden yang menyebabkan akhirnya Willem pun tahu sisi lain dari anak-anak itu. Di mana walau terluka parah sekalipun, mereka nampak tak merasakan sakit. Dan malam harinya, Willem pun menuntut penjelasan tentang sosok sebenarnya dari anak-anak ini. Awalnya, Naigato pun enggan menjelaskan karena takut sikap Willem nanti akan berubah. Tapi karena Willem tetap bersikeras, akhirnya Naigato pun membawanya ke sebuah ruangan bawah tanah. Tepatnya ke sebuah gudang tempat senjata legendaris disebut Dark Weapon disimpan. Dijelaskan, senjata-senjata tersebut hanya bisa digunakan oleh manusia terpilih. Dan sekarang saat umat manusia sudah punah, para anak-anak yang disebut Leprechaun yang menggunakannya. Mereka sebenarnya bukanlah manusia asli, melainkan sosok peri kuno yang penampilannya mirip manusia, dan kebetulan bisa menggunakan senjata manusia. Kemudian, karena sudah tahu kebenarannya, Willem pun sengaja menjemput Itea bersama Holly yang baru pulang dari bertempur. Dan melihat banyaknya luka di tubuh, membuat Willem merasa yakin untuk terus merawat mereka, walau sudah tahu kebenaran kalau mereka hanyalah senjata. Saat Holly tersadar, di sebelahnya sudah ada Willem yang senantiasa merawatnya. Tentu mendengar hal tersebut membuat Willem merasa penasaran. Dan lalu Holly pun menjelaskan kalau dalam 5 hari ke depan, salah satu pulau akan diserang oleh monster bernama Timere. Umumnya, monster biasa takkan bisa terbang. Tapi beda hal dengan Timere yang dapat melepas bagian tubuhnya. Maka dari itu, Holly pun berniat meledakkan diri untuk mengalahkannya. Dan sebelum hal itu terjadi, ia ingin meminta satu permintaan terakhir kepada Willem. Mendengar hal itu, dengan dewasa Willem pun menceramahinya, tapi ia tetap mencium Holly, walau hanya sebatas kening. Serta ia juga memberikan pijatan spesial untuk memaskan otot-otot Holly. Sampai akhirnya ia pun tertidur. Setelah itu, Willem dengan dibantu Ren mulai begadang mencari dokumen tentang Timere yang mungkin akan berguna untuk kedepannya. Sedangkan Holly yang baru terbangun di pagi harinya merasa sangat malu mengingat kejadian semalam. Tapi berkat pijatan itu, seluruh badannya kembali bugar. Saat bertemu dengan Willem, ia pun nampaknya sudah mempersiapkan cara lain, tanpa harus meledakkan diri. Di mana ia sengaja mengajak Holly untuk melakukan latih tanding. Awalnya, Holly pun ragu karena merasa hanya mereka yang dapat menggunakan senjata tersebut. Tapi baru saja menyerang, ia langsung terkapar. Yang mana rupanya, Willem dapat menggunakan senjata tersebut jauh lebih baik dibandingkan mereka. Oleh karena itu, ia pun berniat mengajari cara lain menggunakan senjatanya tanpa harus meledakkan diri. Tapi baru saja selesai latih tanding, tiba-tiba Willem langsung jatuh tak berdaya, yang kemudian scene beralih ke masa lalu Willem. Diceritakan, sosok asli Willem rupanya adalah salah satu pahlawan yang berhasil mengalahkan monster kuat. Tapi di saat yang sama, ia juga terkena kutukan monster itu yang membuatnya perlahan membatu. Di sisi lain, Naigato yang belum mengetahui kalau Willem jatuh pingsan, nampak sedang melakukan panggilan dengan seorang petinggi terkait penjagaan serangan dari Timere. Di mana karena tak ada pilihan lain, mereka pun meminta agar Naigato mengirimkan seorang peri untuk meledakkan diri. Tentunya atas perintah tersebut membuat Naigato sangat bersedih. Tapi tiba-tiba datang Panibal yang memberitahu kalau Willem telah jatuh pingsan. Untungnya, berkat perawatan dari Naigato, Willem dapat kembali sadar.
walau tubuhnya didiagnosa mengalami beberapa patah tulang dan kerusakan organ. Tentu hal itu dikarenakan luka lama yang dialaminya saat pertempuran dulu. Kemudian, Naigato pun menjelaskan pada anak-anak tentang sosok asli Willem. Di mana saat Naigato masih bekerja sebagai salvager, ia kebetulan menemukan Willem yang masih batu di bawah permukaan es. Lalu setelah berhasil dibangkitkan, mereka pun menyimpulkan kalau Willem adalah satu-satunya manusia yang berhasil selamat setelah insiden penyerangan para monster. Oleh karena itu, ia pun meminta pada anak-anak lain supaya tak takut atau membencinya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Anak-anak itu malah semakin penasaran dengan sosok Willem. Begitu juga dengan Itea, Ren, serta Holly. Tapi karena masih belum bisa menerima perubahan ajaran dari para pendahulunya, Holly pun galau lalu melampiaskan semua kegelisahannya dengan terbang di langit malam. Setelah mendingan, terlihat di pinggir tebing Willem sudah menunggu kedatangan Holly sambil melakukan optimalisasi pada senjatanya. Sembari melakukan pengaturan, mereka pun sedikit bercakap-cakap dan akhirnya membuat Holly bisa menerima perubahan. Lalu, untuk memotivasi Holly supaya kembali dengan selamat, Willem pun berjanji untuk mengabulkan satu permintaan. Dan Holly pun minta untuk dibuatkan kue mentega. Keesokan harinya, nampak semua penghuni menyambut kepergian mereka dengan sukacita. Sedangkan Willem sendiri malah bertemu dengan sahabatnya Greg untuk bertanya tentang penjual tepung. Kemudian, Shin beralih pada Willem yang hendak memperbaiki atap bocor. Di mana ia kaget melihat semua ruangan sudah kosong, bahkan satu anak pun tak terlihat. Dan di tengah kepanikannya, muncul Naigato yang kemudian memberitahu kalau semua anak-anak sudah dikirim ke medan tempur. Dan untungnya semua itu adalah mimpi. Tidak dijelaskan bagaimana situasi pertempuran Holly dan kawan-kawan. Namun cerita akan lebih berfokus pada Willem yang akan mengantar Tiat ke salah satu pulau bernama Corna de Luce. Atau mungkin di dunia nyata mirip Italia. Tujuan kunjungan mereka adalah untuk melakukan pemeriksaan pada tubuh Tiat. Dijelaskan kadang ada anak-anak yang mengalami mimpi tertentu. Dan jika saat terbangun mereka menganggapnya spesial, maka itu adalah sebuah pertanda. Oleh sebab itu, setiap anak yang mengalami mimpi tersebut harus segera diperiksa. Dan karena kebetulan pulau yang mereka kunjungi ini adalah pulau wisata, maka sebelum ke rumah sakit, Willem sedikit memanjakan Tiat dengan mengajaknya berkeliling. Mulai dari sebuah bangku pada adegan film kadal, tangga yang kelihatan bisa saja, sampai jembatan yang mirip dengan di kota Venesia. Serta terakhir ke monumen patung penyihir yang mendirikan kota ini. Dan melihat patung tersebut, Willem nampak tak asing. Tapi di tengah damainya suasana, kota ini tak luput dari aksi para kriminal, yang lalu Willem pun sedikit bantu untuk menangkapnya. Kemudian, karena sudah waktunya, akhirnya mereka pun sampai ke rumah sakit. Dan sembari Tian diperiksa, sang dokter yang sedang bercakap-cakap dengan Willem pun lalu menjelaskan tujuan pemeriksaan ini. Di mana rupanya, tak semua anak memiliki potensi untuk menggunakan dark weapon. Maka setiap anak yang mendapat pertanda bisa dipastikan memiliki potensi. Jadi tujuan pemeriksaannya adalah untuk melakukan penyetaraan pada tubuh, agar bisa melakukan potensi secara maksimal. Saat malam hari, Willem pun terpaksa harus menginap di salah satu fasilitas militer, karena pemeriksaan Tiat baru akan selesai besok hari. 15番浮遊島でのティメルとの戦闘について何か聞いてないか？いえ、自分は何も。 Singkat cerita, saat pagi, terlihat hujan melebat melanda kota tersebut. Dan Willem yang melihat atap bocor, mulai teringat dengan kejadian di mimpinya. Tak hanya itu, kekhawatiran Willem pun bertambah saat mengetahui kabar terbaru tentang mereka. 15番浮遊島の守護に失敗しました。 Seketika mendengar kabar tersebut, langsung buat lutut Willem jadi tak bertenaga, sampai-sampai buatnya termenung di tengah rintik hujan. Tapi tanpa disadari di belakang, rupanya Holly dan kawan-kawan berhasil selamat.
Sontak saat melihat Holly, Willem spontan langsung meluknya dengan sangat erat, sampai membuat Holly sendiri merasa malu. Setelah tenang, Ikea pun menjelaskan kalau saat pertempuran dengan Timere, awalnya serangan mereka berjalan lancar. Tapi tiba-tiba Timere berevolusi menjadi monster baru, yang alhasil mereka pun segera diperintahkan mundur. Namun, Holly tak mengindahkan perintah itu lalu bergegas untuk melakukan serangan terakhir. Dan tiba-tiba muncul semacam ingatan aneh dalam pikirannya, yang alhasil mereka pun terpaksa meninggalkan pulau. Dan di tengah pembicaraan mereka, datang seorang anak wali kota bernama Fear, yang meminta bantuan untuk mencegah pembunuhan yang akan dilakukan oleh kelompok radikal, karena terkait peraturan baru untuk menerima semua ras di kota tersebut. Tapi sayang, sang komandan tak bisa menerima permintaan itu, begitu juga dengan Willem. Tak menyerah begitu saja, Fear terus berusaha membujuk Willem untuk bantu, bahkan terus mengikuti saat mereka menjemput Yap. Dan ketika hendak makan siang di salah satu stand, dengan cepat Fear menarik lalu membawa mereka makan ke salah satu kedai terbaik di kota. Tapi terlihat Holly tak nafsu makan karena masih kepikiran dengan kejadian sebelumnya. Bahkan saat mereka berkunjung ke salah satu tempat wisata, ia masih bersikap sama. Dan di waktu bersamaan, muncul sekelompok penghibur jalanan yang seketika membangkitkan sebuah ingatan aneh. Dan dari sinilah konflik sebenarnya akan dimulai. Seakan lupa tujuannya, Fear malah menjadi pemandu wisata untuk mereka. Dan karena tahu kalau ada seseorang yang sedang membuntuti mereka, Willem pun sengaja meminta diantar ke tempat sepi. Dan benar saja, langsung muncul kelompok radikal yang ingin menculik Fear. Tapi dengan menggunakan semacam track coin, Willem berhasil melumpuhkan mereka, serta datang pihak keamanan di waktu yang tepat. Singkat cerita, saat senja, mereka pun hendak kembali dengan kapal. Namun di pertengahan jalan, Holly tiba-tiba menghentikan langkahnya karena menyadari keinginan lain dari Willem. Karena sudah ketahuan, Willem pun jujur kalau sebenarnya ia sudah menganggap Holly serta yang lainnya seperti rumah. Dan menanggapi kejujuran dari Willem tersebut, Holly pun ikut jujur. Setibanya di pelabuhan, datang satu petugas yang meminta Willem untuk bertemu dengan seseorang. Awalnya, Willem merasa tak tertarik. Tapi saat mendengar nama tersebut, ia pun terpaksa menemuinya dengan meninggalkan Holly serta yang lain untuk pulang duluan. Dan ternyata orang yang ditemuinya itu adalah sang pendiri kota. Sekaligus rekan seperjuangan Willem dulu. Pastinya Wong pun jadi sangat terkejut karena mengetahui kalau Willem masih hidup. Lalu mereka pun bernostalgia dengan mulai bertukar cerita. Dan terkuaklah alasan kenapa Wong masih hidup, padahal usianya sudah lebih dari 500 tahun. Di mana rupanya ia sengaja menaruh kutukan pada dirinya, hingga luka ataupun waktu tak akan bisa membunuhnya. Kembali ke topik, alasan utama Wong memanggil Willem adalah untuk mempertemukannya dengan seseorang. Sementara itu, Holly yang sudah sampai masih nampak dihantui oleh ingatan aneh. Bahkan di tengah pertempuran dengan Timere, ingatan itu terus mengganggunya. Padahal Itea dan Ren sama sekali tak mendengar apapun. Tapi dengan dimotivasi oleh janji Willem, Holly pun nekat menyerang seorang diri, walau ingatan aneh itu terus muncul di kepalanya. Kembali ke Willem, Wong yang mengajaknya ke sebuah tempat rupanya mempertemukan dirinya dengan sebuah tengkorak raksasa bernama Ebon Candle, dan merupakan monster yang dikalahkan Willem dulu. Setelah semua berkumpul, Wong kemudian menjelaskan kalau mereka telah menggunakan inti dari Ebon untuk membuat pulau ini terus melayang. Dan dengan kehadiran Willem yang dapat menyetel dark weapon, ia mengajaknya bekerjasama untuk merebut daratan, menggunakan kekuatan dari para peri.
あいつらを発生させている張本人か。 Karena sudah terbongkar, Wong pun akhirnya jujur kalau ialah yang telah menciptakan para peti itu, menggunakan jiwa dari anak kecil yang telah meninggal. Tentunya berbeda dari manusia biasa, umur dari para peti tersebut tak akan lama. Dan ketika terlalu banyak bertarung, maka ingatan kehidupan sebelumnya akan kembali, lalu merusak mental mereka. Tentu Willem yang mendengar penjelasan tersebut jadi sangat marah, dan menolak ajakan Wong untuk bergabung. 緊急連絡です。ラグエポン、セニオリスの適応者が人格破壊を始めました。 Jelas Willem pun langsung bergegas kembali dan saat sampai Holly sudah terbaring tak berdaya. Di alam bawah sadarnya, Holly bertemu dengan seorang gadis berambut merah bernama Elle yang mengajaknya untuk bermain. Tapi karena masih teringat dengan janji Willem, Holly pun memutuskan untuk kembali. Sedangkan Willem bersama Naiglato terlihat sedang bersedih mengetahui kondisi Holly. こんな男のどこが気に入ったんだか。そんなこともわからないの？ Tapi tiba-tiba, entah terjadi keajaiban atau kekuatan cinta, Holly kembali sadar. Yang alhasil Willem pun langsung meluknya dengan penuh haru. 支払ってきたんすよ。 Setelah itu, Willem pun kembali beraktivitas seperti biasa. Sedangkan Holly sedang dibawa oleh Naiglato untuk menjalani pemeriksaan. Karena tempo hari saat terbangun, Holly mendapati semacam perubahan pada dirinya. Dan setelah hasil analisa keluar, Naiglato pun menyimpulkan kalau tubuh Holly sudah bukan lagi tubuh peri. Karena berdasarkan hasil tes darah, reaksi darah Holly sangat berbeda dari reaksi darah peri pada umumnya. Tentunya, mendengar jawaban yang tidak pasti seperti itu membuat Holly merasa cemas. Tapi ia diminta untuk tak terlalu memikirkannya dan dilarang menggunakan dark weapon untuk sementara. Kembali ke Willem, demi menepati janjinya pada Holly, ia pun sengaja membuatkan beberapa kue mentega. Bahkan menyiapkan lebih untuk anak-anak lain. Dan ketika dimakan oleh Holly, jelas ia pun jadi sangat terharu, mengingat perjuangannya kembali hanya demi memakan kue ini. おかえり、クトリ。 Kemudian, scene beralih ke dalam kapal penjelajah, di mana kita akan melihat Drake yang sedang mencoba mengakrabkan diri dengan dua orang gadis pengguna dark weapon, bernama Nob dan Rantol. とりあえずお近づきの印。 Mereka berdua sengaja ditugaskan untuk mengawal tim Salvager selama melakukan ekspedisi ke daratan. Dan benar saja, belum berapa lama menepkan kaki di atas tanah, mereka langsung diserang oleh seekor monster besar yang kebal terhadap peluru. Tapi untungnya berkat keberadaan Nob, ia dapat dengan mudah mengalahkan makhluk itu. Akibat serangan dari monster itu, untuk sementara waktu, mereka pun harus bertahan di sana sampai menunggu bantuan datang. Yang oleh sebab itu, maka Willem ditugaskan untuk mengirimkan seorang peri demi membantu mereka. その身を犠牲にしてでも役に立ってもらわねばな。どうかしたかね。 Awalnya, Willem sama sekali tak tertarik mendengar perintah tersebut. Tapi saat mengetahui kalau lokasi penggalian adalah kampung halamannya, ia jadi sedikit bernostalgia. Ditambah lagi karena mengetahui kalau mereka telah menemukan satu dark weapon baru disebut Lapidem Sibilus, ia pun akhirnya memutuskan untuk ikut. Dijelaskan, kemampuan lain dari Lapidem Sibilus adalah senjata yang dapat memperbaiki kerusakan mental penggunanya. Yang mana tujuan Willem mencarinya adalah ingin menggunakan senjata tersebut demi mengobati Holly. Tapi, Holly yang mengetahui kalau Willem bersama Ren berniat pergi ke tempat berbahaya demi dirinya, lalu memutuskan untuk ikut juga, sampai-sampai meminta izin pada sang komandan. Saat malam hari, Willem pun nampak heran kenapa anak-anak pada berhamburan di luar, yang rupanya mereka berniat untuk melihat bintang jatuh. Dan melihat momen indah tersebut, benih-benih cinta antara Willem dengan Holly mulai muncul. Tapi tiba-tiba terjadi sebuah kejadian tak terduga, di mana seorang anak yang sedang manjat tiang hampir terjatuh. Untungnya, Holly dapat menangkap anak itu dengan selamat. Namun Willem justru sangat ketakutan karena tahu tubuh Holly bukanlah tubuh peri lagi. Dan ketakutan itu pun terbukti benar saat Holly tiba-tiba diam termenung di depan cermin sambil menatap rambut merahnya yang semakin banyak. Demi menenangkan diri, Holly lalu duduk di pinggir tebing sembari menatap langit, yang kemudian ia dihampiri oleh Ichia untuk menghiburnya. あんたは誰っすか？ Dan rupanya, dengan semakin memerah warna rambut Holly, maka ingatannya akan semakin pudar. Awalnya memang terlihat hal kecil seperti lupa menaruh sesuatu. Tapi semakin lama, hal itu terus bertambah parah, sampai menjadi lupa nama anak-anak yang lain.
Dan Itea pun akhirnya menceritakan kisah masa lalu, di mana rupanya ia sudah mengalami hal serupa dengan Hori. Tapi berkat catatan yang ditinggalkan sebelum sepenuhnya menghilang, kesadaran baru itu pun mengerti lalu dapat beradaptasi dengan keadaan. Bahkan membuat tak satu orang pun sadar kalau ia adalah kepribadian yang berbeda. 私も日記とか書いた方がいいのかな。 Keesokan harinya, berkat dukungan moral dari Itea, Hori pun memutuskan untuk menikmati sisa waktunya dengan tetap optimis, serta membuat kenangan sebanyak mungkin. Tak luput, dengan musim dingin semakin dekat, ia lalu merajut syal sebagai bentuk kenang-kenangan. Sementara itu, Willem yang sadar perubahan mendadak dari Hori, rupanya sudah mengetahui kalau ingatannya semakin menghilang. とぼけんなって。今の記憶がなくなり続けてるんだろ。 Tapi Willem juga optimis karena yakin pedang rapi jam Sibelius bisa menyembuhkannya. Dan untuk sekarang, ia pun hanya bisa menunggu sang komandan mempercepat proses persiapan. Singkat cerita, saat Natal, nampak syal buatan Hori sudah selesai. Yang lalu ia pun membagikannya satu persatu pada anak-anak di sana. Dan terlihat mereka pun mengadakan semacam perayaan sederhana, sekaligus menjadi pesta untuk mengantar kepergian Willem, Ren serta Hori besok. Dan keesokan harinya, setelah berkemas, semua penghuni pun sudah berkumpul untuk menyambut kepergian mereka. ゆっくりと記憶が欠けていく。君たちのこと、もう半分以上忘れてる。 Setibanya ke daratan, dan setelah berkenalan dengan Nob serta Ranto, Willem pun langsung melakukan pijatan spesialnya pada mereka. Lalu setelah selesai, terlihat Ranto pun nampak tak senang dengan sosok Willem, karena mengetahui kalau dirinya adalah manusia. あなた、人間族なのでしょ？ Dijelaskan kalau sosok manusia adalah penyebab awal munculnya para monster, dan berdasarkan sepengetahuan Willem, mereka adalah hasil eksperimen dari senjata biologis. ならば、素体となる生き物がいたはずですよね。 Setelah pembicaraan singkat itu, Willem dengan ditemani Ren lalu berkunjung ke tempat penambangan. Tapi ia malah melihat Greg yang sedang berdebat dengan sang komandan terkait masalah ia mengirimkan terlalu banyak orang masuk ke tambang. Karena sepengalaman Greg, regu yang beranggotakan lebih dari 7 orang tak akan kembali hidup-hidup. Namun sang komandan menganggap itu hanya mitos semata. Kembali ke topik, setelah mendapat lokasi di mana mereka menyimpan hasil galian, Willem pun langsung kembali ke kapal dan melihat Hori yang sedang berseduksi bersama dengan para anggota lain. Lalu karena tak ingin mengganggu, ia pun lanjut ke gudang untuk mencari pedang incarannya. Namun tiba-tiba terjadi sebuah gempa, serta di waktu bersamaan ingatan aneh Hori kembali muncul. Dalam alam bawah sadarnya, Hori diperlihatkan sebuah kejadian saat El didatangi oleh seorang pahlawan bernama Lilia, di mana tujuan kedatangan Lilia adalah untuk menghabisinya. Dan saat terbangun, di sebelahnya ada Ren yang masih tertidur pulas. Lalu, ia pun kembali melanjutkan aktivitasnya seperti biasa, mulai dari bersih-bersih, memasak, sampai menjahit untuk para anggota lain. Tentu, melihat perubahan sikap dari Hori, membuat Kanto merasa bingung. あの人、余裕があるように見えていつも必死で。 Dan mendengar pernyataan tersebut, membuat pandangan Ranto pada Willem jadi sedikit berubah. ありがとな。 Sembari mensetel senjata Nob, datang Hori yang sekalian membawakan bekal padanya. Dan kedatangan Hori pun di waktu yang tepat, karena rupanya Willem sudah menemukan pedang rapi jam Sibelius incarannya. 本当に見つけてくれたんだ。 Tapi di tengah perbaikan, Willem tiba-tiba merasa janggal karena pedang Nob tersebut sama sekali tak mengalami kerusakan. Padahal pedang itu dibuat oleh manusia hanya untuk membunuh manusia sendiri. 人間しか殺せない。 Sontak, Willem pun langsung teringat dengan ucapan Kanto tentang inti dari monster tersebut, yang berarti selama ini monster yang mereka lawan adalah manusia itu sendiri. Entah memang syok atau sengaja mencari kesempatan, Willem langsung nyerocos dan meluk Hori serta melamarnya saat itu juga. 結婚してくれ。 Jelas, lamaran itu pun langsung membuat Hori merasa kaget sekaligus merasa senang di waktu bersamaan. ずっと一緒だよ。 Keesokan harinya saat terbangun, Hori masih terngiang dengan lamaran Willem kemarin. Sampai saat berjalan bersamanya, situasi pun berubah jadi canggung.
Dan ternyata hal yang serupa juga dirasakan oleh Willem. 俺は一生かけてお前を知らず来たか二人さ Tapi tiba-tiba muncul Greg yang lalu mengantar mereka berkeliling sampai tiba ke rumah lama Willem. Sekilas saat melihat rumahnya, ingatan masa lalu Willem pun bangkit. Namun apa daya, semua telah berlalu. ただ今なんて今さらいる資格ねえんだよな Dan di saat bersamaan, penyakit Holly kembali muncul. Seakan tak seperti ada sesuatu yang memanggilnya. Serta tiba-tiba, terjadi gempa yang membuat tanah sekitar jadi amblas. Kemudian disertai dengan kemunculan para monster. Untungnya dengan cepat Ken dapat mengalahkan monster itu. Yang kemudian komandan pun memerintahkan untuk segera bersiap lepas landas. Kembali ke Willem, beruntungnya mereka baik-baik saja. Tapi kondisi Holly nampak seperti orang setengah sadar. Yang lalu untuk keluar dari sana, mereka pun terus mengikuti jalan dan tanpa sengaja bertemu jasad para penggali. Tapi tiba-tiba, Holly seakan seperti kerasukan dan tanpa sadar langsung terbang hingga sampai ke sebuah reruntuhan. Di sana, ia pun menyentuh seperti bongkahan kristal yang seketika membuat rambutnya semakin memerah. おいクトリ Dan ternyata di dalam kristal itu terbaring jasad Elle yang dulu dihabisi oleh Lia. やべえさっさとお嬢ちゃん連れてってるぞビレルこっちだ急げクトリなあクトリ Singkat cerita, saat kembali ke kapal, kondisi Holly sudah tak sadarkan diri. Dan di alam bawah sadarnya, ia kembali bertemu dengan Elle yang lalu menceritakan kisah masa lalu. Di mana karena manusia ingin menghancurkan bumi, maka dikirimlah 3 dewa untuk mencegahnya. Namun mereka gagal karena dikalahkan oleh pahlawan manusia. Dan akibatnya, manusia pun berubah jadi monster lalu saling menghancurkan satu sama lain. Serta memberitahu kalau jiwa asli dari Holly adalah dirinya. 大丈夫。ギリギリでクトリはここに帰ってこられた。 Sementara di luar, para monster terus berdatangan. Yang tentunya dengan hanya berdua saja, Nob dan Ranto tak bisa menahan semua serangan. Oleh karena itu, untuk bagian dalam akan ditahan oleh Ren. 俺たちを守って Tapi walau tahu tubuhnya sudah mencapai batas, Ren terus memaksakan diri untuk melaksanakan kewajibannya. Sedangkan Willem yang masih termenung di samping Holly, terus dihantui oleh rasa bersalah. Dimana karena sadar tak bisa menepati janjinya dulu, Willem justru kembali membuat janji pada Holly. Lalu sekarang ia kembali melanggar janjinya. 俺はまた約束を守れなかったんだな Dan di tengah kesalahannya itu, datang seekor monster ke ruangan mereka. 悪いな誰にでもいいから八つ当たりしたい気分なんだ Dengan tubuh yang memaksakan diri, Willem pun perlahan berjalan keluar di tengah banyaknya mayat, lalu menghajar monster itu keluar dari kapal. Sementara di luar, Ranto yang seorang diri terus berusaha mengalahkan para monster yang sudah terlanjur naik. Namun karena perhatiannya teralihkan, ia pun jadi hendak dimakan. Beruntung, datang Willem yang dengan cepat berhasil menyelamatkannya. Tapi Ranto pun cukup kaget ketika melihat darah muncul keluar dari tubuh Willem. 結局なったからそれだけ Saat tersadar, Ranto pun heran kenapa ia dapat mengalahkan monster itu dengan mudah. Lalu, Willem pun jujur kalau dulunya ia adalah seorang pahlawan. Dan setelah memberitahu hal itu, ia pun kembali melanjutkan pertarungannya. Tapi rupanya, semua perjuangan Willem itu disaksikan langsung oleh Holly bersama Elle di alam bawah sadarnya. Dan karena tak tega melihat Willem yang semakin tersiksa, Holly pun meminta sekali lagi untuk kembali ke tubuhnya, meski tahu kali ini kesadarannya akan lenyap. 全部消えちゃうんだよ。だからね、お願い。もう一度、私をあの場所へ。 Untuk para awak lain, diperintahkan menjaga ruang mesin meski nyawa taruhannya. Dan Ren yang kondisinya semakin buruk pun terus memaksakan diri untuk melindungi mereka. Hingga di tengah pertarungan, kesadarannya pun mulai pudar, lalu buahnya jadi terhempas. Namun, ia tetap bangkit dan dengan cepat menebas monster itu. Yang alhasil membuat sekujur tubuhnya jadi kejang-kejang. Sialnya lagi, para monster sudah menyerang bagian mesin kapal. Lalu demi mempertahankan ketinggian, mereka pun terpaksa melepas semua kargo dan buat Ren yang tak berdaya jadi terperosok. Untungnya, datang Willem yang dengan cepat langsung menahan Ren supaya tak jatuh. Namun dengan kondisi Willem yang melemah, serta akibat licinnya darah, membuat pegangannya pada Ren jadi terlepas.
Tapi karena tak ingin lagi kehilangan orang yang disayanginya, Willem pun nekat melompat demi menyelamatkan Ren. Di sisi lain, Holly yang terbangun dengan kesadaran terakhirnya, perlahan berjalan mengambil pedang Nob, kemudian berniat melompat. Tentunya, Nob yang berada di sana mencoba menghentikannya. Namun keputusan Holly sudah bulat dan ia pun melompat. 二人頑張れ。 Untungnya, Holly dapat menyelamatkan Willem tepat waktu. Bahkan, ia tiba-tiba bisa menghilangkan kerusakan mental yang dialami oleh Ren. Namun karena sudah tak ada jalan lain lagi, Holly pun menggunakan sisa kekuatannya untuk menghadapi semua monster itu. Tak peduli seberapa banyak mereka, atau separah apa luka yang diterima, Holly tetap melayunkan pedangnya hingga titik darah penghabisan, sambil disaksikan oleh Willem dari kejauhan. Dan ketika sudah tak ada lagi harapan, ia lalu rela berkorban dengan meledakkan diri. Scene akhir menampilkan foto gugupnya Holly serta Ren, dan untungnya untuk Nob beserta Ranto berhasil selamat, walau sekujur tubuh mereka penuh luka. Sedangkan untuk Willem sendiri, keberadaannya tak bisa ditemukan, tapi nampaknya masih hidup. Tamat. Oke minasan, cukup sekian Naruto cerita dari anime Suka-Suka kali ini. Jujur pas nonton di awal, pikir animenya bakal happy ending. Tapi ternyata endingnya sangat mengharukan. Oke, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share yang banyak. Sore Dewa. Mata nih.